Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tatia Anjali Markal, NIM 2314201044, kelas A2 Keperawatan semester 5. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang edukasi penyakit dermatitis. Baik, sekarang kita masuk pada definisi dermatitis. Dermatitis adalah peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen dan endogen, menimbulkan kulit kemerahan dan keluhan gatal. Kita masuk pada fungsi kulit. Yang pertama, melindungi tubuh manusia. Yang kedua, sebagai alat perangsang. Yang ketiga, pengatur suhu tubuh atau termoregulasi. Yang keempat, mengatur penguapan. Yang kelima, sebagai organ ekskresi. Seberapa umumkah dermatitis? Dermatitis adalah penyakit peradangan kulit umum kronis atau kambuh dan menyerang 15-20% anak-anak dan 1-3% dari orang dewasa di seluruh dunia. Termasuk pada macam-macam dermatitis. Yang pertama ada dermatitis kontak, yaitu dermatitis kontak biasanya penderita sebelumnya lelah ada riwayat kontak alergi. Yang kedua dermatitis atopik, yaitu dermatitis atopik biasanya terdapat pruritus, riwayat penyakit pada penderita atau keluarga, dan biasanya sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Kita masuk pada gejala umum dermatitis adalah yang pertama ada ruam merah, yang kedua gatal yang dapat sangat mengganggu, yang ketiga ada kulit kering, pecah-pecah dan bersisik, yang keempat benjolan dan lepuhan yang dapat disertai keluarnya cairan atau kusta, yang kelima pembengkakan, rasa terbakar atau rasa nyeri. Kita masuk pada perjalanan penyakit dermatitis. Yang pertama, dermatitis terjadi akibat adanya suatu bakteri yang menginfeksi suatu kulit yang menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada kulit. Yang kedua, penyakit dermatitis sangat berbahaya dan harus segera diatasi agar tidak menyebabkan gejala lainnya. Apabila seseorang menderita penyakit dermatitis, setelah itu tidak segera teratasi, maka akan banyak menyebabkan komplikasi tambahan. Yang ketiga, komplikasi yang dihasilkan dari penyakit dermatitis seperti herpes, luka luar, dan rasa gatal. Dermatitis biasanya lebih sering terjadi pada daerah yang lembab. Kita masuk pada penyebab. Dermatitis dapat terjadi saat kulit menunjukkan reaksi terhadap suatu hal. Hal ini dapat berupa yang pertama, iritan atau iritasi yang merupakan zat yang secara langsung menimbulkan kerusakan terhadap lapisan kulit. Alergen atau alergi yang merupakan zat yang menyebabkan sistem daya tahan tubuh untuk menunjukkan respon yang memengaruhi kulit. Kita masuk pada diagnosis. Diagnosis dari dermatitis dapat ditentukan melalui wawancara medis yang mendetail, pemeriksaan fisik secara langsung, dan pemeriksaan penunjang tertentu. Misalnya dokter akan melakukan patch test. Kita masuk pada pencegahan penyakit dermatitis. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya dermatitis, yaitu yang pertama, menghindari kontak langsung dengan alergen atau iritasi. Yang kedua, mengenakan sarung tangan saat bekerja. Yang ketiga, menggunakan krim atau pelembab. Yang keempat, menggunakan sisir lembut. Yang kelima, keramas dan mandi teratur. Yang keenam, menghindari polusi. Kita masuk pada pengobatan. Yang pertama, mengobati dermatitis kontak atau alergi kulit atau iritasi. Yang pertama, bersihkan kulit yang terkena dermatitis. Yang kedua, hindari kontak dengan penyebab dermatitis. Yang ketiga, gunakan penghalang untuk melindungi diri dari penyebab iritasi. Yang keempat, minum antihistamin. Yang kelima, pakai pelembab secara teratur.
Dan yang keenam, oleskan krim kortikosteroid untuk kasus yang parah. Yang kedua, mengobati dermatitis atopik atau eksema. Yang pertama, hindari penyebab alergi dan iritasi. Yang kedua, kenakan pakaian yang terbuat dari katun atau bahan lembut. Yang ketiga, lembabkan kulit secara rutin. Yang keempat, kurangi keinginan untuk menggaruk. Yang kelima, atur suhu dan kelembapan udara. Dan yang keenam, bicaralah dengan dokter kulit untuk mendapatkan resep perawatan yang lebih kuat.